Nyonya M yang berumur 25 tahun merupakan pasien dengan kasus positif bergejala ringan berdasarkan hasil tes swab pada tanggal 8 Juni 2020. Sebelumnya, Nyonya M sudah mengalami demam sejak 4 Juni 2020 setelah perjalanan dari kota Jakarta. Hingga saat ini, Nyonya M sedang melakukan isolasi mandiri di rumah bersama dengan ibu dan adiknya. Hari ini adalah tanggal 9 Juni 2020. Perawat akan melakukan komunikasi pelacakan kontak erat COVID-19 pertama kali dengan keluarga pasien, yakni ibu dan juga adiknya. Komunikasi ini dilakukan untuk mengkaji kondisi keluarga, mengedukasi keluarga, dan mendiskusikan rencana karantina bagi keluarga Nyonya M. Surabaya, 9 Juni 2020. Baik, selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi, ini siapa ya? Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Yenia, petugas pelacak COVID-19 dari Puskesmas Kalijudan. Boleh saya tahu apa benar ini dengan Ibu Maria yang beralamatkan di Jalan Kalijudan 8 nomor 123? Iya betul Sus, ada apa ya kok telepon saya? Baik, Ibu, saya akan melakukan sedikit wawancara pada Ibu mengenai kondisi dan keluarga, sebab Ibu Maria memiliki kontak erat, yakni tinggal dengan Nyonya M yang merupakan pasien positif gejala COVID-19. Wah, saya nggak mau Sus, nanti akan tersebar ke semua kampung kalau anak saya merupakan anak saya kena COVID, nanti rumah saya dianggap sebagai pembawa penyakit lagi. Ibu Maria bisa percayakan kepada saya, semua pembicaraan ini rahasiakan identitas dan alamatnya, dan tidak akan disebarluaskan. Saya di sini untuk menanyakan kondisi ibu dan keluarga, serta memberikan instruksi dan untuk ibu, Nyonya M, serta keluarga yang lain. Benar ya Sus, akan dirahasiakan? Iya, Ibu, pasti identitas dan kondisi Ibu serta keluarga tidak akan tersebar luas. Wawancara ini mungkin akan berjalan sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah kalau begitu Sus, silakan bisa ditanyakan saja. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas ketersediaannya. Sebelumnya, ingin saya tanyakan dulu, sejak Nyonya M kembali hingga saat ini, siapa saja ya yang tinggal di rumah Ibu? Kalau yang tinggal di sini cuma saya, anak saya M, dan adiknya M. Oh, begitu ya. Apakah tiga orang yang tinggal bersama Ibu saat ini? Iya benar Sus. Apakah boleh adik M untuk ikut wawancara juga, Ibu? Oh, boleh, Sus. Aku chatkan anaknya dulu ya. Baik, silahkan Ibu. Halo, Dek Erina. Perkenalkan, saya perawat Yenia. Ya, halo Sus, saya Erina, adiknya dari kakak saya M. Ya, Dek, salam kenal ya. Sekarang bisa saya mulai ya wawancaranya. Iya, Sus, mulai saja. Oke, sebelumnya akan saya tanyakan dulu identitas lengkap ibu dan adik ya. Bisa disebutkan nama lengkap, tanggal lahir, iya dan nomor KTP masing-masing. Nama saya Maria Sika, kelahiran 1975, bulan April tanggal 5. Jadi saat ini usia saya 45 tahun. Kalau saya Erina Puspa, lahir tanggal 5 Januari 2001, dan usia sekarang saya itu 19 tahun, Sus. Baik, kalau untuk nomor KTP-nya bisa disebutkan. Sebentar ya, Sus, saya ambilkan dulu KTP-nya. Saya juga Baik, izin untuk mengambil KTP terlebih dahulu ya, Sus. ya. Ini Sus nomor KTP saya 357XXXX. Kalau saya Baik, 357XXX.
Baik, coba saya ulangi ya. Untuk nomor KTP adik Erina yakni 357XXXX dan nomor KTP Bu Maria 357XXXX. Apakah sudah benar? Iya, Iya, benar, Sus. Baik, jika sudah benar, selanjutnya saya akan menanyakan kondisi Nyonya M saat ini bagaimana ya, Ibu? Kalau boleh tahu. Kemarin malam, mendapatkan kabar kalau dia positif COVID. Dan dia langsung tinggal di kamar saja dan tidak keluar kamar. Dan menyuruh saya sama adiknya untuk tidak masuk ke kamarnya. Awalnya itu saya bingung kenapa dia mengurung diri seperti itu. Ternyata setelah dia WA saya jika dapat kabar dari Puskesmas Kalijudan kalau dia positif COVID. Saya shock banget sus dan sama kondisi dia saat ini. Mau masuk itu nggak boleh, tapi ya kasihan juga kalau dia sendirian di kamar. iya benar banget Sus. Setelah tahu tentang kabar KM, saya khawatir banget. Takut kakak saya kenapa-kenapa. Begitu ya, Ibu. Ya, saya mengerti perasaan Ibu dan adik Erina. Lalu untuk gejalanya Nyonya S, boleh tahu munculnya sejak kapan? Kalau untuk gejalanya itu sejak dia pulang ke Surabaya sudah demam dan batuk-batuk. Saya kasih obat paracetamol dan juga transfusif. Berharap panas sama batuknya itu turun. Ternyata selang hari kok masih panas dan batuk lebih parah. Jadi saya hantar ke Puskesmas Kalijudan kemarin dan diarahkan oleh dokter untuk tes swab atas saran untuk diisolasi mandiri terlebih dahulu. Begitu ya, Ibu. Berarti sebelumnya Nyonya M mengonsumsi obat paracetamol dan grantusif ya? Betul, Sus. Oke, baik Ibu. Lalu untuk sekarang bagaimana ya untuk kondisinya? Kondisinya saat ini masih demam dan suhunya masih 38,5 derajat dan masih batuk juga, Sus. Apakah ada gejala lain mungkin seperti tidak bisa mencium bau atau merasakan manis atau pahit? Nggak ada, Sus. Cuma demam dan batuk saja dia, sama sedikit pusing. Oke, baik. Merasa sedikit pusing ya. Selanjutnya, bagaimana keadaan Ibu sama adik Erina sekarang? Apakah merasakan ada muncul-muncul gejala COVID? Kalau saya sendiri tuh nggak merasa demam sus, tapi tenggorokan saya itu merasa kayak gatel gitu sus. Jadi kayak ngerasa kayak amandel kumat. Jadi kayak rada gatel di tenggorokan, seperti kayak saya pernah amandel saat itu. Untuk adik Erina, apa sudah mengonsumsi obat untuk meredakan batuknya? Sudah dikasih ibu Grantusif juga sus, sudah diminumnya itu udah 2 hari ini, seharinya itu 3 kali. Oke, kalau begitu lalu adik Erina masih bisa mencium bau dan merasakan pahit serta rasa lain? Kalau yang masih mencium bau itu masih bisa sus. Ini juga kalau misalnya saya lagi berdua sama ibu, saya menggunakan masker biar nggak menular gitu ke ibu. Soalnya kan ibu nggak ada gejala apa-apa sus. Oh, berarti untuk Ibu Maria sendiri tidak merasakan gejala apa-apa ya? Iya, Sus, nggak ada. Baik, Ibu. Lalu untuk riwayat tertentu di keluarga Ibu, apa ada ya? Kalau saya ada asam urat, Sus. Terus kalau Erina sama M cuma ada riwayat radang amandel. Iya kan, Rin? Iya bu, aku cuma radang amandel aja. Baik, jadi untuk adik Erina dan Nyonya M memiliki riwayat radang amandel dan Ibu Maria memiliki riwayat asam urat ya. Iya, Iya. Sus. Lalu untuk Ibu Maria sendiri, apa ada riwayat konsumsi obat sebelumnya? Oh, ada, Sus. Saya konsumsi allopurinol 2 bulan yang lalu, tapi sekarang sudah tidak mengkonsumsinya lagi. Oh, obat allopurinol ya. Baik, Ibu. Ya, Sus. Baik, saya ulang untuk kondisi ibu dan adik Erina ya. Jadi, ibu dalam kondisi baik tanpa gejala sejak melakukan kontak dengan pasien positif. Ibu juga memiliki riwayat asam urat dan 2 bulan lalu mengonsumsi allopurinol. Berdasarkan keterangan, ibu juga termasuk dalam kontak erat tanpa gejala ya, Bu. Iya, Sus. Jadi, yang seperti saya sampaikan di awal, untuk
Ibu karena ada kontak sehingga ada kemungkinan tertular coronavirus, maka Ibu harus melakukan karantina mandiri. Dimulai dari Ibu pertama kali kontak, yaitu tanggal 4 Juni sampai 14 hari setelahnya, yaitu 18 Juni, sesuai dengan masa inkubasi penyakit COVID-19 ya, Bu. Iya, Sus. Nah, untuk karantina mandiri ini sendiri adalah untuk membatasi pergerakan ibu dengan cara tetap tinggal di rumah dan menggunakan masker selama di rumah. Jika memungkinkan, ibu dan keluarga tidur di ruangan terpisah. Tetapi apabila tidak, mungkin jarak tempat tidur minimal 1 meter. Lalu menggunakan alat makan terpisah. Tujuan untuk karantina mandiri ini sendiri untuk membantu kami memantau kondisi kesehatan ibu dan keluarga serta memberi saran atau rujukan yang sesuai dengan kondisi. Lalu juga untuk menjaga agar orang-orang di sekitar ibu dan keluarga tidak tertular. Baik, Sus. Jadi harus dibedakan ya alat makannya. Iya, Ibu, harus dibedakan supaya tidak tertular ke anggota keluarga yang lainnya. Lalu, apakah Ibu bersedia untuk saya tanya setiap hari pada jam 9 pagi, serta sewaktu-waktu akan dilakukan kunjungan ke rumah guna memantau kondisi Ibu dan sekeluarga? Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh, Sus. Tidak apa-apa. Sebelumnya, jika Ibu belum melapor kepada pihak tokoh masyarakat setempat seperti RT atau RW, alangkah baiknya Ibu segera melapor karena nantinya warga atau tokoh masyarakat akan bergotong royong menyiapkan kebutuhan logistik makanan untuk anggota keluarga Ibu. Oh, gitu ya, Sus. Ya udah, habis ini saya akan melaporkan ke Pak RT saja. Baik, Ibu. Saya akan membantu Ibu dalam rencana karantina mandiri. Apakah Ibu dan anak Ibu bisa memiliki ruang terpisah untuk isolasi mandiri? Ya, Sus. Saya dan anak-anak saya memiliki kamar tersendiri di rumah. Baik, itu bagus untuk minimalkan resiko penularan. Dan jangan lupa pastikan kamar ibu dan anak-anak ibu memiliki ventilasi yang baik. Dan jika memungkinkan, biarkan jendela terbuka untuk aliran udara segar. Selain itu, penting untuk memiliki termometer untuk memantau ibu dan keluarga setiap hari. Apakah ibu memiliki satu untuk termometernya? Ya, Sus. Sudah ada termometer di rumah. Oke, baik. Terus selain itu juga dipastikan ya Ibu memiliki perlengkapan yang cukup seperti masker, hand sanitizer, dan peralatan kebersihan pribadi lainnya. Saya memiliki semua ini di rumah, Sus. Apakah ada saran atau informasi tambahan yang bisa Suster berikan untuk membantu saya dalam karantina mandiri? Mungkin mungkin Ibu bisa memastikan Ibu dan keluarga tetap terhidrasi dengan baik, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan energi. Juga mungkin nanti kalau misalnya ada perubahan kondisi, Ibu bisa menghubungi saya segera jika membutuhkan bantuan selama karantina mandiri nantinya. Terima kasih banyak, Sus, atas bantuan dan informasinya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mematuhi semua petunjuk dan mengisolasikan diri. Sama-sama Ibu. Besok saya akan telepon Ibu pada jam 9 pagi ya untuk memantau keadaan Ibu dan keluarga. Jika Ibu masih memiliki pertanyaan tambahan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Semoga Ibu dan keluarga segera pulih dan tetap sehat. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Semoga Sus juga tetap sehat. Baik, terima kasih Bu Maria dan Adik Arina. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Selamat Terima pagi juga. kasih.